Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, disaksikan oleh sahabat Said Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, la yaqudu qaumun yadhkurunallaha illa haffathumul malaika. Tidaklah satu kaum duduk zikir bersama-sama kecuali mengundang perhatian para malaikat. Lalu Allah kucurkan rahmat pada mereka yang berzikir. Allah beri ketenangan, kedamaian pada hati-hati mereka. Dan Allah membangga-banggakan mereka selama mereka membanggakan nama Allah, menyebut-nyebut nama Allah, mengingat-ingat Allah. Hadis sahih Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i. Allahu Akbar. Dan Allah beri ganjaran yang mulia setelah Allah ampuni dosa mereka. Wa dzakirina Allaha katsiran wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Al-Ahzab 35. Kaum muslimin yang banyak berzikir kepada Allah, disertai kaum muslimat yang banyak berzikir kepada Allah. Niscaya Allah persiapkan untuk mereka ampunan dosa dan ganjaran yang tidak terhingga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Betapa indah majlis zikir, jemaah berduyun dari segala penjuru, membawa keikhlasan, mengharap ridho ilahi. Ya Allah, ya Allah. Sejuk majlis zikir, jemaah memancarkan sinar iman di dada, wajah terlihat damai, tawakal pada ilahi. Ya Allah, ya Allah. Majlis zikir laksana taman surga Firdaus. Jemaah semua saling merasa saudara seiman. Sungguh indah majlis zikir, para malaikat turun ke majlis. Sungguh indah majlis zikir, Allahu Rabbi menabur rahmat. Subhanallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lisan berzikir, akal berzikir, hati berzikir, badan ikut berzikir. Lisan berucap, akal terfana, hati tenggelam di lautan khusyuk. Mata berlinang, akal menyesal, sambung
maghfirah, semoga gugur dosanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Insan berzikir, malaikat berzikir, makhluk berzikir, alam ikut berzikir. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memulai hidup dengan qiyamul lail, tahajud adalah sholat pilihan. Tidak sembarang hamba Allah yang mau melakukan qiyamul lail. Baik, semua kita bisa bangun malam, tapi belum tentu mau sholat malam. Ila min ibadihil mustafa, kecuali hamba pilihannya. Karena itu benar-benar hamba terpilihlah yang mau melakukan qiyamul lail. Syarful mu'min salatuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin itu adalah salat tahajudnya. Dan itulah yang membuat mereka mulia. Tiba nafs, kata Nabi, orang kalau tahajud jiwanya hidup. Gimana enggak hidup? Saat malam, saat orang lelap dalam peraduan tidur, ia bangun. Melek mata hatinya. Di tengah kegelapan dia mengakses nur hidayah Allah pada diri. Tidak heran malaikat pun yang diciptakan dari cahaya terkagum-kagum sehingga hormat kepada hamba Allah yang tahajud. Sungguh banyak hikmahnya Qiyamul lail, namun tidak semuanya, hamba tahajud, karena insan terlena san dunia. Ya Nur, 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 ya Nur. Hamba sholat tahajud, hamba pilihan, hanya yang sungguh-sungguh dekat ilahi, tiap saat menzikirkannya. Tiap malam Allah menunggu hambanya yang membutuhkan pertolongannya. Allah cari hamba yang cinta padanya. Allah pun cinta pada dirinya. Siapa mohon ampun akan dosa-dosanya, berapapun dosa yang dilakukan. Asal sungguh-sungguh taubatan nasuha, Allah akan memberikan ampun. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. La ilaha
wujud perilaku hamba yang soleh hingga malaikat kagum. Hamba tahajud, Allah akan memberinya makom yang mulia. Zikir juga seperti itu. Ada zikir qalbiyah dalam hati. Ada zikir akliyah menangkap bahasa Allah. Ada zikir lisaniyah terjemahan dari hati dan akal. Ada zikir amal. Kemudian ikhwan akhwat fillah rahimakumullah. Inilah inti dari zikir. Zikir amal. Siapa sih orang yang berzikir itu? Al-zakir wal muti. Orang yang sangat taat. Wa man lam yuti'hu falaita bidzakir. Siapa yang tidak taat, dia bukanlah orang yang berzikir. Zikir amal, akhlak yang mulia, taqwa, hamba Allah yang soleh. Istilahnya saja berbeda-beda. Intinya adalah dia adalah hamba Allah yang baik. Hakikat zikir jalan untuk taat menuju Allah Maha Kuasa. Zikir makanan hamba beriman. Zikir hindari dari godaan syaitan. Terjaga dari ajakan nafsu. Lakukan zikir di mana saja. Zikir bukan di masjid saja. Memutar tasbih sebut asmanya. Tapi zikir setiap saat. Insya Allah hati terjaga. Zikir ada 4 bentuknya. Harus dilakukan manusia. Zikir qalbiyah yang pertama, merasa kehadiran Allah. La ilaha illallah. Zikir akliyah yang nomor 2, mampu menangkap bahasa Allah. Zikir di lisan yang nomor 3, buah berzikir hati dan akal. Zikir amaliyah yang keempat, ditampakkan akhlakul karimah. Zikir bukan di masjid saja, memutar tasbih sebut asmanya. Tapi zikir setiap saat. Insya Allah hati terjaga. Zikir bukan di masjid saja, memutar tasbih sebut asmanya.
zikir setiap saat, insya Allah hati terjaga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah 7 sunnah harian Rasulullah SAW. Pertama, tahajud, kita akan mendapatkan nur hidayah. Yang kedua, membiasakan membaca Al-Quran, kita akan dibimbing selalu oleh Allah. Yang ketiga, langkahkan kaki ke masjid, sholat berjamaah, niscaya kita akan menjadi hamba Allah yang berkah. Jaga sholat duha, Allah mudahkan untuk mendapatkan rezeki. Kemudian jaga sedekah setiap hari, maka Allah mudahkan setiap urusan kita. Kemudian biasakan menjaga wudhu, maka malaikat pun terus-menerus mendampingi dan mendoakan kita. Lalu perhebat istighfar, Allah pun sayang pada kita. Lakukan ini terus-menerus, mumpung masih hidup. Ad-dunya jihad, wal mautu roha. Dunia ini jihad, dunia ini berjuang, berkorban. Ya, capek-capek memang tempatnya dunia ini. Kalau begitu kapan dong istirahatnya? Istirahatnya. Al-mautu roha. Kematian itulah istirahat. La aral mauta ila sa'adah. Tidaklah aku lihat kematian itu kecuali kebahagiaan. Dan itu ungkapan para wali Allah. 7 sunnah Nabi adalah di antara persiapan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian, kerinduan. Karena mati pintu berjumpa dengan Allah. Di dunia ini kita menanam, pada saatnya kita mengetam. Selamat mengetam, saudaraku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada 7 sunnah Nabi untuk mendekatkan diri kepada Rabbul Izzati yang kuasa pada diri ini. Akan tampak sifat terpuji sebagai hamba ilahi. Pertama, sholat tahajud, ciri orang soleh dan ikhlas. Kedua, baca Al-Quran, fahami dan menghayati. Ketiga, makmurkan masjid, sholatlah subuh di masjid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Keempat, sholat duha,
Jikalau ingin bahagia, kelima bersedekah, ciri mukmin sejati. Keenam menjaga wudu, hiasan orang tawadu. Ketujuh baca istighfar kapanpun dimanapun, insya Allah akan terhindar kesusahan kesempitan. Semoga kita selalu dibimbing menjadi hamba Rabbani. Subhanallah walhamdulillah wala Siapa yang istiqomah lakukan 7 sunnah ini, pasti jadi hamba yang soleh, asik perbaiki diri. Semoga kita dapat hidayah, dibimbing Rabbul Izzati. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Kemudian membiasakan setiap hari sedekah. Istanzilur rizqa bisadaqati. Rasulullah SAW mengingatkan, carilah rezeki dengan bersedekah. Cari rezeki dengan bersedekah. Jadi siapapun yang ingin mendapatkan rezeki dengan mudah, dimulailah dengan sedekah. Dan Allah sangat menyenangi hamba yang bersedekah. Al-mutasaddiqin wal-mutasaddiqat. Al-Ahzab 35. Allah sayangi mereka yang gemar bersedekah. Yunfiquna fis sarra'i wa dharra, baik dalam keadaan senang maupun susah, bil laili wan nahar, siang malam, sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Memang dia suka sih, hobinya sedekah. Ada nggak ada orang dia akan terus bersedekah. Allah menyayangi mereka, bahkan Allah persiapkan ampunan dosa untuk mereka, dan Allah beri ganjaran yang agung. Bahkan dalam Al-Baqarah 271, sedekah akan menutupi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Allah bersihkan melalui setiap kali kita bersedekah. Jagalah sedekah. Dan justru khasnya orang beriman, kesenangannya menolong, kesenangannya berbuat baik. Dia hanya senang kalau sudah hari ini bersedekah. Ya Fatahu ya Roza, ya Wakilu ya Nasir. Ya Fatahu ya Roza, ya Ghaniyu ya Muni. Betapa banyak hikmahnya bagi yang suka berinfak. Ia akan menolak bala, keluar dari masalah. Mari memberi infak
jadi banyak, itu uniknya infak. Pemberi jadi damai, yang menerima senang, itu indahnya infak. Ya Fatahu ya Roza, ya Wakilu ya Nasir, ya Fatahu ya Roza, ya Ghaniyu ya Mughni. Sedekah menumbuhkan semangat silaturahim, dan akan tercipta jua saling berkasih sayang. Lawan menjadi kawan, musuh jadi saudara, yang benci jadi cinta. Inilah hikmahnya infak. Hidup yang berinfak, merasakan tenang, terhindar dari duka. Miskin jadi layak, kaya tambah nyaman. Inilah hikmah infak. Infak merupakan pintu jalannya rezeki dari semua penjuru yang tidak disangka. Sungguh sangatlah untung hartawan yang dermawan, hartanya tidak berkurang, bahkan dapat pahala. Yang miskin berinfak, berkata berbuat, menyenangkan orang lain. Senyum itu infak, baca zikir infak, semua mari berinfak. Ya Fatahu ya Roza, ya Wakilu ya Nasir, ya Fatahu ya Roza, ya Ghaniyu ya Mughni, ya Fatahu ya Roza, ya Wakilu. Akhirnya lahirlah pribadi yang indah itu. Dunia ini surga baginya. Bumi ini menjadi masjid baginya. Kantor, rumah, bahkan hotel menjadi musalla baginya. Tempat ia berpijak, hamparan sejadah. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diamnya zikir. Napasnya tasbih, dia ingin kesucian. Matanya rahmat, perhatikan mata orang berzikir, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga, ia dengar semua perkataan, tapi ia pilih kata yang baik untuk dirinya. Pikirannya baik sangka, husnuzan, dia tidak suka pesimis, sinis, apalagi memponis. Hatinya diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Ketika melihat anak kecil, ia doakan semoga jadi anak soleh. Ketika melihat suami istri berjalan di depannya, dia doakan mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah. Ketika melihat orang sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan sakitnya dan memberi kesabaran kepada dirinya dan keluarganya. Pokoknya ada doa yang dia lihat, doa yang dia dengar, doa. Tangannya sedekah, kakinya jihad, langkahnya tidak mau sia-sia. Kekuatannya silaturahmi, ia ingin bersahabat, berkawan, bersaudara dengan siapapun. Kerinduannya syariat Allah. Kalau hak tujuan, sabar strateginya. Dia tidak memaksakan kehendak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Kesibukannya hanya asik memperbaiki diri. Inilah khas dari pribadi yang berbeda.
berzikir seluruh panca indera ikut berzikir. Semua bagan tubuh ini berzikir, hingga hati dan akal kapanpun berzikir. Ya Rahman, irhamna Ya Rahim, ya Ya Arhamar Rahimin. Bicaranya mengandung nilai dakwah, diamnya hakikatnya selalu berzikir. Nafasnya keluar masuk sambil bertasbih, matanya memancarkan rahmat Rabbul Alamin. La ilaha illallah, 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 Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Muhammad telinga hamba Allah selalu terjaga, pikiran hamba Allah prasangka husnudzon, tangan hamba Allah menggenggam sedekah, kaki hamba Allah bersemangat untuk jihad. hatinya berdoa, gigih silaturahim, kerinduan pada syariat, sibuk tiap saat memperbaiki diri, itu pribadi berzikir. Dunia baginya laksana surga, buminya merasa hamparan masjid.
kita ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW, hamba Allah yang tercerdas, yang memanfaatkan setiap hitungan hari, jam, menit, detik berarti. Tentu beliaulah tauladan kita, tauladan yang memberikan contoh terbaik memanfaatkan hidup sekejap ini. Nabi Muhammad penuntun umat untuk mencapai hidup selamat. Nabi Muhammad junjungan umat yang dapat jua memberi syafaat. Maka ikuti tuntunan Nabi agar kita tak menyesal nanti. Maka ikuti tuntunan Nabi agar kita tak menyesal nanti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad panutan umat, Jadi khalifah di alam jagat. Nabi Muhammad pembimbing umat, Demi bahagia dunia akhirat. Nabi bagaikan intan permata di antara pasir Sahara. Ia berkilau sejukkan hati, rasa galau hilang di hati. Nabi Muhammad bagaikan cahaya, bahkan di atas sinar cahaya. Nabi Muhammad berakhlak mulia, jadi panduan umat manusia. Bersolawatlah kepada Nabi agar dapat syafaat nanti. Beribadahlah sesuai sabda Nabi Muhammad, utusan Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad panutan umat, Jadi khalifah di alam jagat. Nabi Muhammad pembimbing umat, Demi bahagia dunia akhirat. Nabi bagaikan intan permata di antara pasir Sahara. Ia berkilau sejukkan hati, rasa galau hilang di hati. Allah Allah la ilaha illallah. Allah Allah la ilaha illallah.
Rasulullah. Allahu Rabbi, Allah ilahi, Allahu a'lam, Allahu a'zam. Nabi Habibi, Nabi Muhammad, Nabi Tabibi, Nabi Muhammad. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Allah, Allah, la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likulli Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi. Alhamdulillah, Allahu Rabbi, Anta maksudi, La ilaha illa anta. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh teritorial geografis. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh suku, bangsa, etnis, rasis, nasionalisme. Islam adalah agama yang tidak terikat oleh ideologi apapun, apalagi ideologi materialistis atau ideologi kepentingan. Bahkan Islam agama yang tidak terikat oleh sekedar darah keturunan. Yang mengikat Islam hanya Allah dan Rasul-Nya. Maka yang paling mulia di antara hamba-hamba Allah bukan siapa yang bicara atau yang mendengar, bukan siapa yang tua atau yang muda, tetapi siapa di antara kita yang paling pandai, paling pintar, paling tekun mendekatkan diri kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara hamba-hambaku adalah siapa di antara mereka yang paling bertakwa. Allah menciptakan kita bersuku bangsa dari jenis laki-laki dan perempuan. Marilah saling ta'aruf sesama kita. Itulah iradah Allah.
ta'ala, nilai di hadapan Allah tergantung takwanya. Begitu bijaksana Allah. Allahul Azim, Maha Agung Allah. Allahur Rahman, Maha Kasih Allah. Allahul Ghafur, Maha Pengampun Allah. Allahul Qadir, Maha Kuasa Allah. mari kita saling mengingatkan, Kalau ada yang berbuat khilaf, agar hati-hati dalam melangkah, terhindar dari murka Allah Ta'ala. Begitulah hidup, indah harmonis, saling bantu dalam suka dan duka. begitulah hikmah saling taruh, Agar hidup kita dapat ridha Allah. Allahul Azim, Maha Agung Allah. Allahur Rahman, Maha Kasih Allah. Allahul Ghafur, Maha Pengampun Allah. Allahul Qadir, Maha Kuasa Allah. Dari kita lahir hingga kita wafat, dari kita bangun tidur, bahkan tidur sendiri adalah bagian potensi untuk mengumpulkan energi pengabdian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah jelasnya tujuan hidup seorang mukmin, terarah, teratur, tertata dengan rapi, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukhlisina lahuddin, semua kita memburu keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Denyut jantung, helaan napas, gerak detik, apapun dalam rangka mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas merupakan kunci ibadah untuk sampai pada Rabbul Izzati. Karena itu jangan kotori ikhlas dengan sikap atau gerakan hati. Beramal soleh harus niat ikhlas, karena hanya mengharap ridho Allah hingga mendapatkan hasil yang sukses, nilainya bagi manusia.
kotori niat ikhlas, dan janganlah pamer amal. Jangan membanggakan diri sendiri, meremehkan orang lain. Ria, sum'ah dan juga ujub, sifat yang berbahaya. Ia dapat merusak amal dan juga nilai ibadah. Karena itu selalu berzikir agar dapat bimbingan ilahi. Ikhlas merupakan kunci ibadah untuk sampai pada Rabbul Izzati. Karena itu jangan kotori ikhlas dengan sikap atau gerakan hati. Beramal soleh harus niat ikhlas, karena hanya mengharap ridho Allah hingga mendapatkan hasil yang sukses, nilainya bagi manusia. Ria, jangan kotori niat ikhlas, dan janganlah pamer amal. Jangan membanggakan diri sendiri, meremehkan orang lain. Ria, sum'ah dan juga ujub, sifat yang berbahaya. Ia dapat merusak amal dan juga nilai ibadah. Karena itu selalu berzikir agar dapat bimbingan ilahi. Rasulullah SAW memulai hidup dengan qiyamul lail, tahajud adalah sholat pilihan. Tidak sembarang hamba Allah yang mau melakukan qiyamul lail. Baik, semua kita bisa bangun malam, tapi belum tentu mau sholat malam. La min ibadihil mustafa, kecuali hamba pilihannya. Karena itu benar-benar hamba terpilihlah yang mau melakukan qiyamul lail. Syarful mu'min salatuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin itu adalah salat tahajudnya. Dan itulah yang membuat mereka mulia. Tiba nafs, kata Nabi, orang kalau tahajud jiwanya hidup. Gimana enggak hidup? Saat malam, saat orang lelap dalam peraduan tidur, ia bangun, melek mata hatinya. Di tengah kegelapan dia mengakses nur hidayah Allah pada diri. Tidak heran malaikat pun yang diciptakan dari cahaya terkagum-kagum sehingga hormat kepada hamba Allah yang tahajud. Hikmahnya Qiyamul lail, namun tidak semuanya hamba tahajud. karena insan terlena.
pilihan, hanya yang sungguh-sungguh dekat ilahi. tiap saat menzikirkannya. Tiap malam Allah menunggu hambanya yang membutuhkan pertolongannya. Allah cari hamba yang cinta padanya. Allah pun cinta pada dirinya. Siapa mohon ampun akan dosa-dosanya, berapapun dosa yang dilakukan. Asal sungguh-sungguh taubatan nasuha, Allah akan memberikan ampun. Allah, la ilaha illallah, Allah. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hidayah, petunjuk Allah, inayah, pertolongan Allah
senantiasa menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimana. Salawat dan salam selalu bagi hamba pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat, dan insya Allah seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya mujibas sa'in. Kali ini kita membahas 7 sunnah harian Rasulullah SAW. Hidup kita terdiri dari hari-hari, jam, menit, detik. Orang-orang yang beriman menyadari bahwa hidup ini amat sangat cepat berlalu, bahkan sekejap. Bagaimana tidak disebut sekejap? Kita bisa bayangkan waktu usia 10 tahun, 20 tahun, ketika menjadi anak, tahu-tahu sekarang sudah punya anak. Atau mungkin saat kita membayangkan menjadi seorang cucu, tahu-tahu kita sekarang sudah punya cucu. Tahu-tahu 50, 60, dan semua kita lalui dengan sekejap. Pernahkah terbesit di benak kita membayangkan mereka yang telah wafat 10 abad yang lalu, 5 abad yang lalu, seabad yang lalu, atau baru yang meninggal? Apa yang mereka rasakan di alam kubur? Bukankah semua peristiwa itu dilalui dalam sekejap? Alhamdulillahirrabbilalamin, kita belum wafat, kita belum berada di alam kubur, kita masih hidup. Disinilah cerdasnya orang beriman. Kesadaran bahwa hidup ini sekejap, karena itu diolahnya lah hidup sekejap ini berarti untuk hidup panjang hari tanpa akhir. Dan ini memotivasi kita, mendorong diri kita untuk berbuat baik mumpung masih hidup, mumpung masih sekejap. Dan kita tidak mau terjebak oleh hanya karena keenakan sekejap, tapi menderita berkepanjangan. Dari malas berbuat sia-sia, apalagi melakukan perbuatan maksiat dan kezaliman. Nauzubillahi min dzalik. Menyebutnya saja sudah gak nyaman, apalagi melakukannya. Karena hidup ini cepat berlalu. Karena itulah kita ingin mencontoh Nabi Muhammad SAW, hamba Allah yang tercerdas, yang memanfaatkan setiap hitungan hari, jam, menit, detik berarti. Tentu beliaulah tauladan kita, tauladan yang memberikan contoh terbaik memanfaatkan hidup sekejap ini. Pertama, Rasulullah SAW memulai hidup dengan qiyamul lail, tahajud. Adalah salat pilihan. Tidak sembarang hamba Allah yang mau melakukan qiyamul lail. Baik, semua kita bisa bangun malam, tapi belum tentu mau salat malam. La min ibadihil mustafa, kecuali hamba pilihannya. Karena itu benar-benar hamba terpilihlah yang mau melakukan qiyamul lail. Syarful mu'min salatuhu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin itu adalah salat tahajudnya. Dan itulah yang membuat mereka mulia. Tiba nafs, kata Nabi, orang kalau tahajud jiwanya hidup. Gimana enggak hidup? Saat malam, saat orang lelap dalam peraduan tidur, ia bangun, melek mata hatinya. Di tengah kegelapan dia mengakses nur hidayah Allah pada diri. Tidak heran malaikat pun yang diciptakan dari cahaya terkagum-kagum sehingga hormat kepada hamba Allah yang tahajud. Masya Allah, subhanallah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan keutamaan qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Hendak
hendaklah engkau bangun di penghujung sepertiga bagian malam sebagai sholat sunnah tambahan. Asa, niscaya, asa, tentu, asa, insya Allah, pasti Allah akan menempatkan kedudukanmu pada maqam yang terpuji. Terpuji di mata Allah. Karena itu Allah memuji-muji hambanya yang qiyamul lail. Tajapa junubuhum anil madaji. Hai malaikatku, lihatlah hamba-hambaku menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka beristighfar di waktu sahur. Bahkan dalam ayat yang panjang surah Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman huwa qanitun ana al-lail sajida wa qa'ima yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbi. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Apakah sama hambaku yang bangun di tengah malam, yang mengharapkan ridhoku, rahmatku, ampunanku, takut dengan azabku, dengan mereka yang lelap dalam peraduan tidur? Sama enggak hambaku yang tahu dengan yang tidak tahu? Sesungguhnya hanya hambaku yang tahu, yang cerdas, yang pintar sajalah yang mengingatku di tengah malam. Innama yatadhakkaru ulul albab. Jadi antara ciri ulul albab, mereka yang menikmati qiyamul lail. Ulul itu punya albab lub, berisi, berjiwa agama. Tidak heran mereka dipuji oleh Allah. Sangat mengagumkan. Allah memuji ciptaannya karena menikmati qiyamul lail. Maka siapapun yang ingin terpuji di mata Allah, manfaatkanlah momentum tengah malam itu. Bahkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Idza qama 'abdi nisfal lail fa innahu da'ani." Jika hambaku bangun di tengah malam, kemudian bertakbir, Allahu Akbar, seakan ia memanggilku. Fa anzaltu ilal ardi, maka aku pun turun ke muka bumi. Aku hampiri hambaku yang memelas di tengah malam. Abdi, hambaku. Abdi, pilihanku. Abdi, kekasihku. Ma tatlubu minni, apa yang kau minta dariku? Hal min sa'ilin fa'utiyah. Adakah masalah-masalah yang ingin ku bantu untuk menyelesaikannya? Pasti kutunjukkan jalan keluar bagi. Hal min mustaghfirin, adakah dosa-dosa yang ingin ku ampuni? Faghfirullah, pasti ku ampuni. Rintihan sukma, tangisan batin kan didengar oleh Maha Pendengar kalau memang kita manfaatkannya di tengah malam. Prime time, waktu terpilih, waktu utama. Lalu haruskah kita sia-siakan? Sedangkan waktu tidak pernah berulang. Sambutlah hari dengan qiyamul lail. Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaklah kalian melakukan salat malam, karena ia merupakan perilaku atau adat kebiasaan orang-orang soleh, para rasul, para aulia sebelum kalian. Dan juga pendekatan diri kepada Allah secara maksimal, penghalang dari dosa, penghapus segala keburukan, dan penghalau berbagai macam penyakit dari tubuh. Insya Allah. Begitu banyak kegembiraan qiyamul lail, sampai Rasulullah SAW memberitakan gembira bagi seorang suami yang bangun lebih dahulu lalu membangunkan istrinya. Bahkan beliau menambahkan, wada'al ma fi wajhiha. Rasulullah SAW lebih senang kalau suami itu mercikan air ke muka istrinya. Qiyamul lail. Dan sejarah pun mencatat, Islam ya'lu ala yu'la alai, meraih khairu ummah. 2/3 belahan bumi ini dikuasai. Bahkan azan menjadi nada musikal terbaik selama 7 abad. Ternyata perjuangan kala itu tidak saja dibayar dengan tetesan darah, tetapi dimulai dengan linangan air mata tahajud. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit tapi beriman mengalahkan kelompok yang banyak tapi kafir.
dengan izin Allah, izin Allah, izin Allah. Mohon kepada Allah di tengah malam, melakukan kekuatan batin, memperkuat iman. Lalu siang hari berjuang. Pantas mereka meraih kemenangan. Karena mereka mohon kepada Allah dan tujuan perjuangannya hanya kepada Allah. Dan tahajud menunjukkan keikhlasan seorang hamba mengabdi kepada Allah. Kalau wajib, kewajiban. Minal khaliq ilal makhluk. Dari Allah kepada hambanya. Perintah. Tapi kalau sunnah, bottom up. Minal makhluki ilal khaliq. Kerelaan, keikhlasan diri mengabdi kepada Allah. Ketika Imam Ghazali ditanya oleh muridnya, apakah aku termasuk orang yang ikhlas? Beliau menjawab dengan balik bertanya, hal kum tadis penlain, apakah engkau termasuk orang yang bangun di tengah malam tahajud? Maka qiyamul lail ciri khas hamba Allah yang ikhlas. Ia rela mengabdi kepada Allah di tengah malam. Salat artinya doa, doa artinya mohon, mohon artinya butuh. Saking butuhnya ia kepada Allah, sampai malam pun ia bangun menghadap Allah. Subhanallah, indah sekali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian setelah qiyam lail itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadabburul Quran, membaca, mengaji, mengkaji Al-Quran, dibimbing oleh Allah melalui malaikat Jibril. Itu dianjurkan kepada kita membaca Quran di waktu fajar, sebelum subuh atau sesudah sholat subuh, sebelum matahari terbit, sebelum mata melihat dunia, komputer, fulus, dolar, peristiwa dunia di siang hari. Maka sebaiknya mata kepala ini melihat Al-Quran lebih dahulu. Hasil seminar di Malaysia tahun 1983 menakjubkan, ternyata mata manusia syarafnya sesuai dengan huruf-huruf Al-Quran, sehingga orang yang membaca Al-Quran matanya akan sehat, bahkan menyehatkan matanya yang sakit. Tidak heran ulama-ulama senior kita, sepuh-sepuh, masih bisa melihat dengan jernih karena beliau selalu membaca Al-Quran, sehingga Allah sehatkan matanya. Itu mata kepala, apalagi mata hati. Allah beri nur, bimbingan orang-orang yang baca Al-Quran sebelum kakinya melangkah ke dunia ini, pikirannya memikirkan dunia ini, matanya melihat dunia ini, ia sudah melihat Al-Quranul Karim. Sudah Al-Quran masuk ke dalam hatinya, sehingga hatinya terang benderang, tidak gampang diprovokasi oleh dunia ini. Masya Allah. Dan tentu membacanya bukan sekadar membaca, bukan sekadar mengaji yang selama ini, tapi mengkaji. Ali bin Abi Thalib mengingatkan, la qira'ata illa bitadabbur. Tidaklah ada bacaan Al-Quran kecuali dengan tadabbur, pemaknaan, pemahaman. Mungkin semua kita sudah berkali-kali hatam Al-Quran, tapi sedikit kita yang hatam terjemahan Al-Quran. Sejujurnya kita belum banyak paham dengan Al-Quran. Bagaimana mungkin Al-Quran bisa hidup dalam diri kita kecuali hanya bacaan, hanya ritual? Bagaimana kita mengharapkan tegaknya syariat Allah di negeri ini kalau mayoritas kita belum memahami Al-Quran, belum paham bagaimana menghayati?
Sedangkan penghayatan akan menumbuhkan kecintaan. Kita belum cinta kepada Allah, belum cinta kepada Al-Quran. Karena itu kita jarang membaca. Coba kalau nggak percaya, datang ke rumah orang Islam, ketok pintunya, ucapkan salam, minta Al-Quran yang berada di rumah orang Islam itu. Pegang. Lalu balikan. Selesai ucapkan salam, pulang, lihat telunjuk tangan kita. Telunjuk tangan kita akan berdebu. Kenapa? Karena Al-Quran jarang disentuh. Apalagi diamalkan. Kadang Al-Quran hanya menjadi pajangan. Kalaupun disentuh cuma hanya karena ada kepentingan, ada yang meninggal, ada yasinan, sekedar-sekedar saja. Dan itu pun bacanya berat sekali. Tadabbur itulah yang membuat Al-Quran itu bermakna. Al-Quran itu petunjuk hidup yang menyelamatkan hidup kita dunia akhir. Kalau tidak dibaca, apa dong petunjuk hidup kita? Bukankah semua kita ingin selamat? Kalau ingin selamat, pegang dong Al-Quran yang menyelamatkan hidup kita dunia akhirat. Sekali lagi, kalau nggak dibaca, apa dong petunjuk hidup kita? Omongan manusia, orang, TV, yudilluka an sabilillah. Niscaya akan menyesatkan kita dari jalan Allah. Lalai kita akhirnya. Baca Al-Quran, detaili. Huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat. Kita pahami, kita hayati. Kalau tidak, antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Lagi-lagi Allah mengingatkan kita dalam surah An-Nisa ayat 43. Kau mabok, sehingga kau benar-benar paham dari apa yang kau baca. Kau mengerti dari apa yang kau ucapkan. Kita menjadi seorang pemabok yang berkata tidak sadar apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Inilah yang terjadi selama ini kepada umat Islam. Salat demi salat, tapi ternyata tidak membuat diri kita mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Malah semakin menjadi keji dan mungkar kita, walaupun salat. Saum Ramadan ternyata tidak membuat kita lebih fitrah, lebih takwa. Berapa kali kita bulan Ramadan kita lalui, ternyata kita masih belum menjadi hamba yang bertakwa. Haji, Masya Allah. Negeri kita ini paling banyak jamaah hajinya, tapi korupsinya terbesar di dunia. Kita terjebak ritual rutinitas, belum melahirkan ritual yang berkualitas. Kenapa? Karena kita masih beribadah mabok. Maka itu Ali mengingatkan, la qira'ata illa bitadabburi. Tidak ada bacaan Quran kecuali tadabbur. Pemahaman, penghayatan. Sinilah perlunya kita berguru. Mengikuti majelis tarbiyah atau tarbiyah liqa. Kita dibimbing terus menerus. Setiap pekan. Syukur bisa lebih. Sehingga kita berjalan dalam hidup sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam hadis yang sangat indah, hadis qudsi, idza aradta an tuhaddisani 'alaika an taqra al-Qur'an. Kalau kau ingin diskusi denganku, kau ingin bicara denganku, kau ingin ngomong denganku, hendaklah kau baca Qur'anku. Subhanallah. Kita bisa ngomong dengan Allah, bisa bicara dengan Allah, bisa diskusi dengan Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita, Allah yang mengatur alam semesta ini. Alangkah indahnya kita bisa berdialog langsung kepada Allah dengan baca Al-Quran. Nah, enggak sih? Mestinya ini memacu kita untuk terus membaca Al-Quran. Lalu haruskah kita lalui hari tanpa membaca Al-Quran? Sudahkah Anda hari ini membaca Al-Quran? Siapa sih yang gak ingin ngomong dengan Allah? Yang gak ingin dialog dengan Allah? Alangkah bahagianya. Inilah saatnya kita mencintai Al-Quran. Dan Rasulullah SAW sedih tatkala umat ini meninggalkan Al-Quran, hijrah. Meninggalkan Al-Quran. Mencari bacaan-bacaan murahan. Bahkan menjadikan bacaan-bacaan murahan menjadi Al-Quran. Inilah saatnya. Ikhwan, akhwat billah, rahimakumullah. Kembali kita membacanya, memahami, menghayatinya, belajar sungguh-sungguh lalu kita ajarkan. Karena sebaik-baik manusia di muka bumi ini adalah
mereka ta'allamal Qur'an wa 'allamah, yang belajar lalu mengajarkan. Hanya dengan Al-Quran kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan Al-Quran itu mukjizat yang Allah jaga sampai hari kiamat. Sekali lagi, mukjizat. Mukjizat yang diabadikan oleh Allah sampai hari kiamat. Mestinya kita terkagum-kagum melihat mukjizat itu. Tidak heran mereka yang membacanya pun Allah beri keajaiban dalam hidupnya untuk menyelesaikan problematika kehidupan ini. Al-Quran menjadi nur cahaya di tengah kezaliman yang saat ini merajalela. Al-Quran menjadi furqan baginya, pembeda halal haram, hak batil. Sehingga ia clear melihat halal haram, hak batil. Lalu ia pun diberi kemampuan untuk melaksanakan yang hak, menjauhi yang batil. Indah sekali. Ayo kita mulai. Mulai, jangan tunda lagi. Peganglah Al-Quran. Bacalah dengan berwudu. Simaklah setiap lafaz, setiap kata. Dan rasakan Allah berbicara dengan kita melalui Al-Quran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha